Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kemajuan yang kedua dari laporan sebelumnya, yaitu mengenai judul analisis kemudahan penggunaan media sosial terhadap kesenjangan digital aktivitas jasmani random mahasiswa-siswa di Kota Padang. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, di agenda proposal pengembangan di presentasi saya yang sebelumnya, di sini saya terterakan ada 3 bab. Nah, yang pada presentasi sebelumnya di bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kajian pustaka, bab 3 itu penutup. Nah, pada laporan kemajuan 2 yang ini, bab 3 itu masuk kepada metode penelitiannya. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya. Bab 3, metode. Dilihat pada gambar 2, di sini disebut disebut tahapan MDLC, yaitu Multimedia Development Life Cycle, yang mana jenis penelitian ini saya gunakan yaitu metode yang sesuai dalam merancang dan mengembangkan suatu aplikasi media yang merupakan gabungan dari gambar, suara, video, animasi, dan lain-lainnya. Masuk kita kepada deskripsi bagian pertama, yaitu yang pertama itu konsep. Nah, di konsep ini menentukan tujuan dan siapa pengguna program, identification audience nantinya, itu dan macam aplikasi, dan tujuan aplikasi, dan spesifikasi umumnya. Masuk kepada yang kedua, itu desain. Desain di sini membuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur aplikasi, gaya, tampilan, dan kebutuhan material ataupun bahan untuk pembuatan aplikasi. Nah, masuk kepada yang ketiga, material collecting, yang dimana tahapan pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Nah, yang keempat, assembly. Assembly ini tahapan pembuatan semua objek ataupun bahan multimedia. Nah, maksud dari assembly di sini, kalau mengenai ruang lingkup di judul proposal yang tertera tadi, bahwasanya pembuatan semua objek ataupun bahan multimedia, kalau dari objek itu objek apa saja nanti, misalnya dalam pembuatan video nanti jika diperlukan apa-apa saja nanti di dalamnya. Nah, kalau bahan multimedia, diantaranya itu beberapa aplikasi, gabungan combine beberapa aplikasi, dan juga mungkin sedikit beberapa skill atau dari perekaman manual, bisa jadi secara manual. Baik, kita kepada slide berikutnya. Yang kelima, yaitu testing. Nah, setelah tahap 1 konsep, desain, material collecting, assembly, pada tahap kelima ini kita melakukan aplikasi yang buat nantinya jika itu untuk diuji kemampuannya dan kinerja dari aplikasi tersebut. Nah, apakah sesuai dengan harapan nantinya. Masuk kepada yang terakhir, itu yang keenam, distribution. Nah, tahapan ini yaitu di mana aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan, agar nantinya maksudnya supaya bisa dibuka kembali jika saat diperlukan. Nah, tahapan ini juga didapat disebut dengan tahap evaluasi untuk pengembangan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Nah, lokasi penelitian. Lokasi yang digunakan sebagai objek adalah random mahasiswa di Kota Padang yang akan menggunakan media sosial nantinya. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan dari berbagai di Kota Padang, yaitu wilayah Padang Utara, Padang Selatan, Padang Timur, dan Padang Barat. Untuk populasi, di sini kutipan dari menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi di sini adalah masyarakat Kota Padang yang berusia 17 sampai 58 tahun yang terbagi dalam 4 wilayah yaitu Padang Utara, Timur, Selatan, dan Barat yang berjumlah kisaran 997 jiwa. Baik, sekian dari presentasi laporan kemajuan dari soal pengembangan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.